Udah. Udah. Udah start belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ketiga Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah segala macam nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat berbuka. Sampai sekarang ini kita menikmati selesai salat tarawih dan sedikit mendengarkan bukan ceramah, tapi sharing tentang syukur dan sabar. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bunda Abi Umi dan Dede sekalian. Nah, tema pada malam hari ini yaitu tentang syukur dan sabar. Nah, ini sabar itu terdiri dari huruf shad, ba dan ra yang secara bahasa adalah masdar dari fi'il madi sabara yang artinya menahan. Dan menurut Rasyid Ridho, sabar itu adalah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dengan perasaan ridho, ikhtiar dan penyerahan diri. Nah, dalam makna yang lebih luasnya, sabar ini mencakup dalam 3 hal, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah atau menjauhi dari maksiat dari Allah, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Nah, sedangkan syukur ya, adalah bentuk masdar dari kata kerja lampau, yaitu syakara, yang maknanya adalah mengakui hikmat dan menampakkannya. Sedangkan lawannya adalah al-kufur, melupakan hikmat dan menyembunyikannya. Sebagaimana yang sering kita dengar potongan ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkannya, tapi kalau kita kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, hakikat syukur itu adalah sikap positif dalam menghadapi nikmat yang mencerminkan hubungan timbal balik antara penerima dan pemberi nikmat. Nah, kalau kata pandangan Imam Al-Ghazali, syukur itu adalah salah satu makam atau tempat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, syukur dan sabar ini kalau kita lihat sekarang ini di saat pandemi ini, di saat wabah COVID-19 ini, tentu kita perbanyak syukur dan sabar juga. Artinya kalau ketika syukur, ya alhamdulillah sejauh ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, terjauh dari terdampak dari virus corona atau COVID-19, dan juga kita sabar dalam menghadapi cobaan. Artinya sabar di sini mungkin keluarga-keluarga kita, ya keluarga kita ada yang terdampak COVID misalkan, atau ada juga
yang terpisah dari keluarganya. Nah ini ujian juga nih, harus sabar juga ya. Ya, jauh dari Jambi ke Padang. Gitu. Ya, nah itu sabar. Ya, semoga virus corona ini segera hilang dari dan dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, wujud dari sikap syukur atau ketika kita menghadapi musibah ya atau cobaan atau ujian, maka kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datang dari Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Nah, tindakan ini juga disertai dengan nyata dengan segera bangkit kembali untuk memulai kehidupan dan tidak berputus asa. Ketika kita dihadapi cobaan atau ujian, maka hal yang terpenting kita jangan seperti orang yang tidak beriman. Ya, kalau seperti orang Korea, ya Korea, Jepang itu termasuk kasus bunuh diri yang terbesar ya, karena memang salah satu mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya, atau tidak beragama. Jadi segala sesuatu itu mudah saja dengan bunuh diri, gampang saja dengan bunuh diri, sehingga itu mungkin nikmat bagi mereka. Tapi bagi seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, ketika kita menghadapi cobaan, ujian, maka kita selalu bersabar dan bangkit ketika kita menghadapi cobaan, dan bangkit untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Nah, kemudian sebaliknya, ketika kita tidak mengalami musibah, ya mungkin kita sedang mengalami kenikmatan, kelapangan, ya, maka kita juga bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, rasa syukur ini tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi juga kita wujudkan dengan bagaimana kita membantu saudara-saudara kita, sesama muslim atau tetangga kita yang lagi kesusahan. Apalagi di COVID ini kita tahu perekonomian juga semakin turun, ya, merebaknya meningkat kejahatan, kriminal. Nah, dan otomatis ini tugas kita, kalau memang kita punya kelapangan rezeki, maka kita berikan sebagai rezeki kita. Tapi kalau kita punya ada untuk kekuasaan atau kepemimpinan, maka kita bisa memberikan motivasi dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, itu wujud kita selaku seorang mukmin, seorang yang beriman, dan seorang muslim, yang bagaimana kita peduli, ya. Innamal mu'minun ikhwan, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Nah, ini ya sedikit tentang bagaimana kita memaknai syukur dan sabar ini. Jadi antara syukur dan sabar ini saling terkait. Yang mana terakhir ya, dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal ini adalah baik baginya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu sedikit, sebenarnya ada cerita panjang, tapi panjang banget pula nanti kisah panjang memang ya. Tapi itu sedikit tentang bagaimana kita memaknai syukur dan sabar ini, apalagi di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Sabar juga ya untuk anak-anak hati, ya, sabar ketika kita dalam berpuasa menahan haus dan lapar sampai nanti berbuka. Oke, itu saja yang bisa dapat disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas salah kekurangan. Salah satu yang benar datang dari Allah, dan kesalahan itu datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.